dan wilayah Medina Ma'bah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Muqaddimah fi usul tafsir fi Syekh Islam Allah Ta'ala. Sudah jamnya? Mana jamnya? Sekarang kita akan masuk ke jenis yang kedua dari tanawu dalam penafsiran para salaf rahimahullah. Baca. يذكر كل منهم فيه المستمع على النحو بالحد المطابق مثل السائل. Jadi ini jenis yang kedua. Ini nampak jelas ya perbedaannya. Qala rahimahullah as-sinfu tsani, jenis yang kedua dari khilaf tanawu dalam penafsiran as-salaf, ayyadhkura kullu minhum min al-ismil 'ammi ba'dha anwa'ihi. Ba'dha anwa'ihi ala sabilit tamthili. Tak kelihatan? Bisa dipahami? Kalau yang pertama kemarin, nah coba lihat matanya. Yang pertama kemarin apa ungkapan beliau? Ayyu'abbira kullu wahidin minhum 'anil muradi bi'ibaratin ghairi ibarati sahibih. Tadullu ala ma'nan fil musamma ghairi al-ma'na al-akhar ma'a ittihadil musamma. Ini yang pertama. Ya, lafadznya beda tapi ini satu. Kalau ini bukan lafadznya beda, tapi yang disebutkan adalah sebagian jenisnya. Kalau kemarin al-muhannad, as-sarih. Ya. Paham ini? Ini pedang yang diinginkan. As-sayf. As-sayf, as-sarih, as-sarih, al-muhannad. Ini nama lainnya. Yang diinginkan satu, walaupun penekanan makna berbeda, tapi ini contoh bagiannya, jenisnya yang disebutkan. Ya, paham ini? Jadi ayyadhkura kullu minhum minal ismil 'ammi ba'dha anwa'ihi. Jadi setiap dari mereka itu para salaf menyebutkan dari isim yang umum. Nanti ada lafaz-lafaz am, saya rasa antum sudah dapat di usul min ilmi usul. Isim yang umum sebagian dari jenis-jenisnya ala sabili tamthil, untuk memberikan contoh ya atas isim tersebut, wa tanbihil mustami'i ala naw'i, dan memberi tanbih, peringatan kepada al-mustami' yang mendengar atas jenisnya. Paham ini? La ala sabilil haddil mutabiqi lil mahdudi fi umumi wa khususi. Bukan dari arah al-had, itu definisi yang sesuai persis dengan yang didefinisikan dari sisi umum dan khusus. Di sini beliau menyebutkan bahwasanya penafsiran ini bentuknya disebutkan bagiannya sebagai contoh, bukan ta'rif, ya, bukan had yang persis dengan yang didefinisikan, tapi langsung disebutkan contohnya. Bisa pahami? Seperti kita bilang kemarin apa? Kita bilang lafaz teh misalnya kita di Indonesia. Kita seorang Sariwangi, ya, cocok. Sasro cocok. Apa merek teh lagi? Teh Gunung Mas masuk. Teh Tonji masuk. Ini contoh. Ala sabili tamthil, ini nau'nya. Ya, apa itu teh? Masih seorang. Itu cocok. Nah, kalau kemarin yang pertama, jenis yang pertama itu lafaz, anggaplah ada lafaz lain yang maknanya sama dengan teh. Apa? Ya kan? Kita kan biasanya pakai bahasa daerah. Dan mungkin semua bahasa daerah teh juga. Ya, ada bahasa daerah yang bukan teh.
Kamu. Kalau kami di Selayar, TE. Kamu? Sama? Teng. Nah, kalau kami TE. Di Selayar ini. Intinya TE, teng, teh, dan seterusnya. Ini lafaz. Ya. Paham ini? Beda tapi ya ini kan satu. Kan kalau bahasa Arab kan kalau beda lafaz kan ada sifat tertentu, penekanan makna tertentu, ya kan? Walaupun kembali ke satu makna. Bisa dipahami? Kalau ini memang langsung disebutkan bukan lafaz yang lain, tapi contoh. Air misalnya sorong, JS. Apa rapid? Apa lagi? Aqua, Club. Maxim apa? Bisa paham ini? Ini jenis yang kedua. Bisa paham ya? Berbeda kan? Berbeda. Satu sebutkan ini, A, B, C dan seterusnya. Tapi ini berbeda karena bentuk contoh jenis-jenis. Kembali ke makna umum yang tadi. Ya, bisa dipahami? Contoh, silakan baca. مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فوري رغيفا وقيل له هذا فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. Coba lihat. Ini tatbiknya, prakteknya. Mislu sa'ilin a'jamiyin. Contoh, ada seorang yang bertanya, tapi dia orang Ajam, bukan orang Arab. Dia bertanya, an musamma lafzil khubz, tentang benda dari lafaz khubz. Ada lafaznya al-khubz. Apa sih? Yang bagaimana modelnya sih? Itu al-khubz. Ini dia tanya. Ingat ya, dia bukan orang Arab. Khubz itu apa? Dikasih lihat rogif. Ini rogif ini jenis dari khubz. Kita kan roti. Antumnya roti, misalnya roti masuk. Roti cahaya masuk, ya kan begitu. Ya, roti ini apapun mereknya kan begitu. Ini dikasih lihat kan rogif. Dia bilang wakila lahu hada. Kasih tahu dia ini khubz. Padahal ini rogif. Bisa paham ini? Pas karena ini rogif jenis dari khubz. Pas cocok. Seperti yang saya bilang tadi. Ya, orang tanya roti, misalnya orang kampung tidak pernah lihat roti. Apa itu roti? Roti yang kita pahami bahasa Indonesia. Apa itu roti? Dikasih lihat misalnya yang kebetulan ada situ roti cahaya. Ya. Atau roti apa yang dijual di bawah itu? Roti oka. Tidak apapun. Selama itu roti itu penafsiran, penjelasan dari siapa? Penyebutan contoh. Langsung paham dia. Oh, roti begini. Nanti dia lihat di toko mirip-mirip. Oh, ini roti. Tadi sudah dikasih lihat. Padahal mereknya beda. Bahkan mungkin jenisnya dan isinya, rasanya beda. Bisa paham ini? Beda kan dengan yang pertama? Kalau yang pertama itu si lafadznya. Memang menunjukkan maknanya satu, tapi penekanan makna di setiap lafaz itu karena lafadznya memang beda, ada makna yang berbeda. Sifat-sifatnya maknanya. Tapi ini kan satu. Kalau ini langsung contoh. Contoh, tanya khubuz, kasih lihat rogif. Rogif bukan khubuz betulan dalam artian ini khubuz lafaz umum, mencakup rogif dan yang bisa ya? Fal isyaratu ila naw'i hadza. Fal isyaratu ila naw'i hadza la ila hadza rogif wahid. Ya, isyarah mubtada, khabarnya ila naw'i. Jadi menunjuk kepada jenis dari ini. Penunjukan ini adalah ila nau'i hadza, kepada jenis dari khubz, bukan kepada ar-rogif ini sendiri. Ya, bisa paham ini? Jadi rogif bagian atau contoh dari khubz, jenis dari khubz. Bukan kita inginkan rogif itu sendiri, tapi sebagai contoh. Itu nanti ada kaidah al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Kenapa? Sebabnya betul ada. Kita tunjuk itu. Bahkan dalam penafsiran disebutkan. Tapi apakah hanya itu? Makna dari ayat yang tercakup dari ayat? Kita katakan tidak. Itu masuk dan yang semisal dengannya. Sama tadi, roti sari roti masuk, roti cahaya masuk, selama lafaz roti ini cocok untuk dia, maka merek apapun bisa dipahami nih. Ya, ini juga rogif yang lainnya itu nggak masuk dalam lafaz khubz. Sekarang ini lafaz. Ya, bisa paham ini? Ini di sini beliau akan bahas di belakang nanti agak panjang tentang asbab nuzul. Ya.
Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini beliau akan urai. Jadi masuk di sini dia. Masuk di sini. Masuk di sini. Jadi apa data dari sababun nuzul itu penyebutan contoh. Bukan berarti hanya ayat itu hanya mencakup sahabat itu, sahabiah itu, kasus itu. Bukan. Semua sampai akhir zaman yang mirip dengan itu masuk. Hukumnya masuk. Kenapa? Ayatnya umum walaupun ada sebab khusus. Itu contoh saja. Hah? Ala sabil tamtsil saja. Nauknya saja, bentuknya, jenis. Bisa dipahami ya? Terus. مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. Nah, sekarang sini beliau ingin menjelaskan contoh. Nah, teori sudah ya. Sekarang masuk contoh. Beliau ingin menggambarkan bagaimana penafsiran zalimun li nafsi satu, yang kedua muqtasidun dua, yang ketiga sabiqum bil khairat. Ya, dengan jenis as-sinfu tsani ini. Ya, penyebutan contoh. Ayo silakan. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات والسابق يدخل فيه ما سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون أولئك المقربون. Nah, ini satu. Kemudian terus. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات. Nah, ini coba lihat ya. Lihat contohnya. Lanjut. كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت. Terus. والمقتصد الذي يصلي في أثنائه والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار. أو يكون السابق المقتصد قد ذكرهم في آخر سورة البقرة فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا wa amsalu hadhil aqawil. Kelihatan nampak ya? Tadi sholat, ini tentang harta. Paham ini? Yang pertama ini yang umumnya. Yang pertama tadi penyebutan. Yang pertama umum. Baru kasih dua contoh. Yang pertama tentang tentang sholat, yang kedua tentang harta. Bisa paham ini? Ya, lanjut. Fakullu qawlin fihi dhikru naw'in dakhilin fil ayat. Dhikru naw'in dakhilin fil ayat. Terus? Innama dhukiru li ta'rifil mustami'i bitanawulil ayati lahu. Ini disebutkan untuk memahamkan kepada yang mendengar bahwasanya ayat ini mencakup semuanya. Kan contoh toh? Contoh, seperti saya bilang tadi, lafaz air minum. Ya, air masak, air galonnya merek apapun, air mineral, itu masuk semua. Penyebutan contoh, tambih kepada yang mendengar. Ya, paham ini? Wa tambihihi bihi ala nadhiri. Ya, mengingatkan pendengar yang mendengar itu dengan contoh itu yang dengan yang semisalnya. Ya, kalau kau lihat yang begini yang semisal itu berarti air minum. Bisa paham ini? Terus lanjut. Fa inna ta'rifa bil mithali qad yusahhilu aktsara min at-ta'rifi bil haddil mutabiqi. Ini kaidah. Ta'rif, mendefinisikan sesuatu, mendeskripsikan sesuatu dengan contoh. Ini kadang mempermudah. Jauh lebih mempermudah dibanding mendefinisikan sesuatu dengan definisi had al-mutabiq. Definisi yang kita pahami dalam pelajaran ya. Paham ini?
definisi misalnya ilmu nahwu definisi ini definisi. Karena kita kalau langsung sebut contoh ini lebih mudah. Ya, coba misalnya air minum, antum mau definisikan bagaimana air minum? Itu air minum, air minum. Pusing orang. Tinggal antum air minum ini, yes, air minum. Apa itu al-kolam Ustaz? Kolam ya, ini kolam. Ini kan contoh, bukan berarti kolam hanya begini saja. Kolam ada yang kecil, ada yang besar, ada yang... Bisa paham ini? Lebih mudah, di mana antum kolam itu begini, dari pabrik begini. Tidak ngerti orang. Bisa paham ini? Ini yusahilu aktsar. Minat ta'rif bil hadil mutabi. Terus wal aqlu salimu yatafattanu lin naw'i. Dan akal yang selamat, yang sehat, yang masih jernih itu memahami jenis itu. Yatafattan. Dia bisa ngerti, paham. Ya. Dia tanya sesuatu, langsung kasih lihat contoh, oh ngerti, oh ini roti di, oh ini air minum di, oh ini teh. Misalnya ini, kama yatafattanu ila idza ushira lahu ila raghifin faqila lahu hadha huwal khubz. Sebagaimana orang yang punya akal yang selamat, dia ngerti ketika ditunjuk kepadanya kepada raghif. Ketika dia bertanya apa itu khubz, dikasih lihat raghif. Baru dia bilang ini adalah khubuz. Kita juga tidak dusta kan? Kita dusta tidak bilang ini khubuz, padahal yang kita kasih lihat raghif. Sama misalnya ini JS ya, ini kan JS namanya. Dia tanya air minum, baru saya kasih lihat ini. Dusta tidak saya? Air minum tidak? Cocok tuh, tapi mereknya JS. Ya sama ini, raghif ini bagian, contoh dari khubuz. Jadi cocok dia tanya apa itu khubuz Ustaz? Saya kasih lihat raghif. Ini afwannya saya tidak bisa detailkan ini perbedaannya karena ini tentunya kembali ke urfnya orang Arab. Itu mungkin bentuknya, bahannya, adonannya itu pasti ada bedanya. Tapi ini contoh dari khubuz. Dan cocok kalau dia tanya apa itu khubuz, kita dorong raghif. Pas. Ibaratnya kalau misalnya dia tanya roti menurut orang Indonesia, kita sorong auka jadi. Sorong sari roti juga. Roti cahaya juga. Artinya semua jadi roti. Bisa paham ini? Bisa paham ya? Kita kembali sedikit. Di situ beliau sebutkan contoh ayat di surah Fatir ayat 32. Kan? Fama'lumun sangat dipahami, dimengerti bahwasanya al-zalima li nafsi anna al-zalima li nafsi yatanawalul mudayyi'a lil wajibat wal muntahika lil muharram. Ini umumnya ya. Ini makna umumnya, perhatikan. Orang yang menzalimi dirinya adalah mencakup semua orang yang menelantarkan kewajiban, mudayyi', menelantarkan kewajiban alias tidak mengerjakan kewajiban, dan al-muntahika orang yang melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Dia terjang, intihad, dia lakukan yang diharamkan. Ini zalimul nafsi. Nah, banyaknya itu kewajiban-kewajiban kan begitu. Banyaknya itu perkara-perkara yang diharamkan. Ini masuk semua kepada lafaz zalimun li nafsi. Sebutkan dulu umumnya supaya antum paham nanti. Ya, di penjelasan contoh. Yang kedua, al-muqtasid yatanawalu fa'ilal wajibat wa tarikal muharramat. Kalau muqtasid yang pertengahan, ini orang yang melakukan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan. Adapun sunnah, makruh belum tentu. Dia hanya wajib laksanakan, haram tinggalkan. Adapun as-sabiqu bil khairat, ini yadkhulu fihi man sabaqa fataqarraba bil hasanat ma'al wajibat. Adapun as-sabiq namanya saja as-sabiq yang berlomba, itu masuk orang yang berlomba kemudian mendekatkan dirinya kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan bersama dengan kewajiban-kewajiban. Kalau tadi muqtasid kewajiban saja. Ini lebih dari kewajiban itu sunnah juga dia lakukan. Siapa ini? Fal muqtasiduna hum ashabul yamin was-sabiquna ulaikal muqarrabun. Ya, zalimu li nafsi ashabus shimal. Bisa paham ini? Ini makna umum. Sekarang perhatikan, thumma inna kullam minhum yadhkuru hadha fi naw'in min anwa'it ta'at. Kemudian setiap dari mereka itu para as-salaf menyebutkan ini tiga lafaz ini, zalim li nafsi, muqtasid dan as-sabiqu bil khairat. Ini kan asalnya umum ya.
Asalnya umum. Mereka sebutkan fi naw'in, pada salah satu jenis dari jenis-jenis ketaatan. Nah, yang pertama tentang salat. Mereka menafsirkan kaqaulil qail. As-sabiqu, siapa as-sabiqu? Alladhi yusalli fi awwalil waqt. Sabiqu bil khairat adalah orang yang salat di awal waktu. Azan, ya, langsung ya salat sunnah, kemudian apa? Ya, salat di awal waktu, bahkan di masjid, bahkan bersama jamaah. Al-muqtasid alladhi yusalli fi asna'i, orang yang salat di pertengahan waktu. Sisa itu waktu salatnya berapa jam ya? Di pertengahan waktu. Misalnya durasinya 3 jam. Ya, dari jam 12 sampai jam 3 misalnya. Ya, zuhur asar. Ya, berarti waktu zuhur 3 jam. Dia salat sekitar jam setengah dua. Bisa paham ini? Kalau yang tadi di awal waktu, masuk waktu langsung salat. Ini tidak pertengahan. Terus zalimu li nafsi alladhi yuakhiru al-'asra ila al-isfirar. Orang yang mengakhirkan waktu asar, itu salat asarnya dia laksanakan ketika matahari sudah menguning. Kan awal masuk waktu asar kapan? Ketika panjang bayangan sama dengan panjang benda tambah fai. Tahu fai ya? Ada punya HP? Center. HP center. Ini HP kok. Kasihnya lah senternya kok. Nah, fikir silat ya, ini fikih sebenarnya ya, tentang fikih waktu salat. Perhatikan. Matahari dari timur ya. Tidak terlalu terang. Jadi matahari terbit. Ini kan ada bayangan ya. Bayangan. Dia naik. Ya. Siapa ini? Kan ini bayangannya panjang tuh. Ini terbit dari timur. Apa ini? Ini kan biasa tidak pas di sini, tidak pas di tengahnya begini, ya. Dia karena miring begini. Ini pas di tengah ini. Ini kan namanya ini apa? Di atas kepala ini. Nah, dikatakan zawal ketika dia tergelincir ke mana? Barat. Ke barat. Berarti bayangan kemana? Ke timur. Ini lebihnya ini namanya fai. Dihitung ini, diukur pakai benang. Kalau kita dulu ada benang diikat di dasar sini, baru diukur memang, baru diikat. Ditandai ini faidnya berapa. Ini kan awal masuknya waktu zuhur. Nanti waktu asar masuk ketika panjang ini spidol tambah faid. Begini setelah dihitung panjangnya ini ujungnya. Kalau sudah sama dengan panjang benda tambah faid, sudah masuk waktu asar. Dan itu masih terang. Apa? Matahari. Kapan sudah menguning? Ini waktu ikhtiarinya sudah akhirkan kiai namanya zalimun linaf. Bisa paham ya? Ya. Jadi untuk zuhur, asar itu pakai ini, tiang ini. Sembarang mau, biasanya paling bagus itu yang tipis. Asalnya besi 8, besi 6. Besi 6. Tapi harus datar juga ininya. Nanti pakai waterpass kasih datar ke anunya. Baru ini juga tegak lurus. Antum lihat nanti itu. Jadi itu matahari, perhatikan. Dari dia terbit timur, ini kan bayangan paling panjang jauh sekali. Terus nanti bayangan itu ini lihat. Memendek bisa memendek. Nanti sekitar jam 11 lewat itu, sekitar setengah 12 itu nanti bayangan itu berhenti memendek. Berhenti memendek. Paham ini kan pendek-pendek terus ya? Memendek. Ini memendek tak? Lihat. Memendek tak? Memendek kan? Nanti dia akan berhenti memendek. Itu tanda bahwasanya dia lagi pas di atas langit. Tunggu itu nanti sudah memendek, lompat bayangannya begini. Bisa memendek karena dia sudah bergeser zawal ke sebelah barat. Itu mifai. Hitungi cepat. Sudah masuk ke zuhur itu, tapi tandai cepat lebihnya. Nanti ditambah dengan, kalau ada mana saya contohkan, ditambah itu fai diikat, baru ditambah dengan
panjang benda. Baru tarik searah arah matahari. Nanti sampai situ masuk waktu asar. Begini. Tambah fake-nya tadi misalnya segini. Berarti kapan bayangannya sudah begini sampai di sini? Berarti masuk waktu asar. Mafhum? Coba ambil. Kemudian yang kedua, ini tentang salat ya. Coba lihat tentang salat, ibadah salat. Padahal tadi lafaznya umum. Ya, al-muqtasid semua kewajiban dia laksanakan. Ya, semua yang diharamkan dia tinggalkan. Tapi ini dia tentang salat saja. Ya. Salat dia laksanakan, tapi di tengah waktu. Zalimul li nafsi yang mengakhirkan salat sampai menguning matahari. Kalau menguning berarti sudah ke barat sekali ya, sudah jauh sekali lewat waktu asarnya. Itu antum kalau mau ukur itu panjang badannya mungkin sudah lebih dari 2 kali. Ya, sudah menguning berarti sudah jauh ke barat. Ini mungkin panjang badannya sudah berkali-kali lipat ya, sudah berapa kali lipat, mungkin 2 kali lebih. Bisa paham ya? Baik. Kemudian bentuk yang kedua, au yaqulu as-sabiqu wal muqtasidu qad dzakarahum fi akhir surah al-Baqarah. Fa innahu dzakara al-muhsina bis-shadaqah wal-zalima bi akli riba wal-adila bil bay'. Baik. Wal-adila bil bay'. Ini coba lihat. Ada 3 golongan di akhir surah Al-Baqarah. Yang pertama al-muhsin, orang yang berbuat baik dengan sedekah. Yang kedua orang yang zalim dengan makan riba, dan yang adil dalam bermuamalah, dalam transaksi jual beli. Kata beliau, wan nasu fil amwal imma muhsinun wa imma adil wa imma zalim. Dan manusia dalam harta, urusan harta itu hanya 3 saja. Yang pertama ada yang berbuat baik dengan hartanya, mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan dengan harta. Yang kedua ada yang adil, ya, intinya dia jaga saja jangan sampai terjatuh dalam dosa pelanggaran dalam jual beli. Yang ketiga ada yang zalim, seperti makan riba dan seterusnya, menipu, ya, makan haknya orang. Ini hanya 3 saja, tidak ada yang keempat. Bisa paham ini? Maka kata Syekh, perhatikan, fasabiqu al-muhsinu bi ada'il mustahabbat ma'al wajibat. Maka as-sabiqum bil khairat, ini urusan harta. Kalau tadi salat, ini urusan tentang harta sekarang. As-sabiq dikatakan as-sabiq kalau dia berbuat baik dengan melaksanakan yang sunnah-sunnah bersama dengan kewajiban. Apa kewajiban berkaitan dengan harta? Seperti nafkah pada anak istri, kemudian zakat harta. Ya, zakat ini itu wajib. Dia tidak hanya melaksanakan itu, dia tambah. Sedekah, bangun masjid, kasih makan santri, ya kan? Itu kan sunnah, tidak wajib atas dia. Siapa santri bukan anak saya, tapi sunnah. Ya, paham ini? Orang-orang miskin bukan tanggungan saya, tapi sunnah. Masjid juga tidak wajib saya bangun, tapi sunnah. Bisa paham ini? Sunnah mustahab. Dia tambah itu. Sampai dia bayar zakat, dia tambah yang sunnah-sunnah. Ini namanya sabiq. Al-zalim, zalimul li nafsi, siapa itu? Akilur riba, orang yang makan riba. Au mani'u zakat, atau dia punya banyak uang tapi tidak mau bayar zakat. Ayo. Ini kan contoh saja kan? Coba lihat. Banyak lagi pelanggaran berkenaan dengan harta. Muamalah yang terlarang itu banyak. Tapi disebutkan 2 saja. Apa itu? Makan riba dan tidak bayar zakat. Padahal banyak sekali. Ini contoh saja. Ya, jangan antum batasi pikirannya antum. Oh ini saja zalimul nafsi. Oh, tidak. Kan tadi sudah disebutkan zalimul nafsi dalam masalah salat. Bentuknya diantaranya apa? Itu masih bentuk ya. Itu orang yang mengakhirkan waktu asar. Dia bisa salat di awal waktu. Ya. Tapi dia akhirkan sampai matahari menguning. Maksudnya langit menguning, matahari menguning. Ya. Paham ini? Itu sudah lewat waktu ikhtiari. Adapun dalam masalah harta, ini makan riba dan tidak mau bayar zakat. Kemudian al-muqtasid, siapa itu? Alladhi yu'addi zakat al-mafruḍah wa la ya'kulu riba. Saya sudah sebutkan tadi al-muqtasid yang melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan. Apa kewajibannya? Zakat. Dia bayar zakatnya. Terus dia tidak makan riba. Penafsirnya contoh semua. Ayat itu jauh lebih luas, sangat luas. Ya.
Itu tadi rumus pertamanya itu ya fa ma'lumun itu makna umumnya. Coba lihat makna umumnya. Al-zalimu li nafsi al-mudayyi'a lil wajibah. Ya. Yang menelantarkan, tidak mengerjakan kewajiban. Kewajiban banyak sekali. Siapa ini? Itu dari sisi kewajiban. Dari sisi yang haramkan al-muntahika lil muharramat. Ini umum. Jadi apa dua penafsiran yang disebutkan itu contoh saja. Ya, antum bisa kasih contoh-contoh. Bisa paham ini? Bisa paham ya? Baik. Nah, begitu pula al-muqtasid. Kita lihat kan di penafsiran yang kedua tentang harta muqtasid yang bayar zakat, yang wajib dan tidak makan riba. Coba lihat. Kemudian zalimun li nafsi juga sama, dua penafsirannya. Ya. Kalau yang tentang sholat, dia akhirkan waktu asar, maksudnya sholat asar sampai menguning, kemudian dari sisi harta, dia makan riba atau tidak bayar zakat. Ini contoh semua. Maka kata Syekh, فَكُلُّ قَوْلٍ فِيهِ ذِكْرُ نَوْعٍ دَاخِلٍ فِي الْعَالَمِ. Jadi setiap pendapat, ada dua pendapat sebutkan tadi. Ya. Yang pertama itu bukan pendapat, itu makna umumnya. Yang ada maklumnya tadi, tandai, lingkari. Pendapat pertama itu tentang sholat, pendapat kedua tentang harta. Jadi setiap pendapat yang dibaca barusan, padanya terdapat dzikru nau'in, penyebutan jenis yang masuk pada ayat. Jadi ayat ini umum, masuk semua ini, dua jenis ini. Ya. Dan innama dzukira li ta'rifil mustami'i bi tanawulil ayati lahu. Ya. Contoh itu hanyalah disebutkan hanyalah disebutkan untuk menjelaskan, memperkenalkan mustami', ya, memahamkan kepada yang mendengar bahwasanya ayat ini mencakup ini dan itu. Masuk semua. Mau tentang sholat, tentang harta, tentang yang lainnya, masuk semua. Ya, wa tanbihi lahu ala nadhihi, dan memberi peringatan kepada yang mendengar tadi, ya, dengan contoh yang tadi yang dua, bahwasanya ini ada yang semisalnya juga, ada mirip-miripnya juga yang lain, yang bukan hanya dua ini. Jadi ini penyebutan dua ini bukan pembatasan. Maksudnya ayat yang terbatas pada dua penafsiran ini. Bisa paham ini? Ini kan khilaf nak. Berbeda enggak? Berbeda. Tapi tanawu, bentuk yang kedua. Bisa dipahami ini? Baik. Dan baik. Di sini beliau sebutkan fa inna ta'rifa bil mithal qad yusahhilu aktsara min at-ta'rifi bil hadil mutabiq. Jadi mendefinisikan sesuatu, mendeskripsikan sesuatu dengan contoh ini jauh lebih mempermudah. Ya, dibanding kita mendeskripsikan sesuatu, mendefinisikan sesuatu dengan definisinya yang persis dengan benda tersebut. Nah, itu saya bilang tadi, air minum, kita mau gimana? Semoga air minum ini, air begini. Bilang air minum, langsung kasih lihat. Ya. As-sa'a misalnya, jam. Apa jam? Kasih lihat. Jam. Maktabun. Bisa paham ini? Bisa paham ya? Oh, definisikan itu, maktabun itu terbuat dari kayu, ada besi-besinya, ada besi orang. Kalau dia maktabun, apa maktabun Ustaz? Maktabun. Oh, nih. Paham enggak? Paham, langsung paham. Dengan itu Syekh sebutkan al-aql wal aqlus salimu yatafattanu billah. Akal yang selamat, selama belum tercampuri ya, filsafat dan seterusnya, itu bisa langsung paham. Karena orang filsafat itu jelas-jelas meja saja bisa ditafsirkan lah. Itu repotnya. Ya, padahal dibilang pintar ya. Nah, itu repot. Ini bukan. Ini ada anunya, kan repot. Itu sudah dia selamat akalnya. Ini beliau al-aqlus salim, akal yang selamat dari racun filsafat. Ya, karena orang filsafat itu kebenaran di depan mata masih buta dia. Ya, tidak bisa dilihat. Ya, terangnya seperti cahaya matahari, tapi gara-gara filsafat tertutup. Akalnya tertutup pada depan mata ini. Ya, dalil, hujjah luar biasa. Penjelasan para ulama, tapi nah ini aklus salim. Ini memahami contoh. Ya, ditanya sesuatu. Sebagaimana akal yang selamat itu ngerti dan paham ketika disyaratkan kepada rogif, ketika dia
tanya khubus, apa itu khubus? Disyaratkan ini ragif, baru dia bilang ini adalah khubus. Dia akan khubus. Kalau kesilat apa? Ragif. Bentuk atau jenis dari khubus. Bisa paham ya? Baik. Cukup dulu mungkin. Ini sudah masuk Zoom. Baik. Ini insyaAllah semoga bisa satu pertemuan. Ya, ini panjang sebenarnya. Atau lebih dari satu pertemuan. Beliau banyak mengumpulkan. Ya. Bisa paham ini? Sekali lagi ini di sinilah beliau akan mengurai tentang asbabun nuzul. Wa qad yaji'u katsiran min hadzal bab, yaitu as-sinfu tsani. Qauluhum hadhihi al-ayah nazalat fi kadza. Hadhihi al-ayah nazalat fi kadza. Ya, la siyama in kana al-madhkuru syakhsan. Apalagi yang disebutkan dalam asbabun nuzul adalah sosok seorang sahabat atau yang lainnya. Ya. Paham ini? Bisa paham ya? Asbabun nuzuli al-madhkurati fit tafsir. Seperti asbabun nuzul yang disebutkan dalam tafsir. Kalau saya tanya. Ada asbabun nuzul, nanti beliau sebutkan banyak contoh. Ini ayat turun tentang sahabat. Berkenaan dengan sahabat. Kejadian untuk sahabat. Apakah antum pahami ini ayat hanya mencakup sahabat tersebut? Tidak kan? Itu penyebutan kan. Ya, sama seperti tadi zalimu li nafsi. Oh ini ya, tidak mengerjakan salat asar kecuali setelah menguning mata. Apakah orang zalim hanya dia? Tidak. Ya. Sama saya bilang air minum. Air minum. Siapa namamu? Ahmad, air minum. Apa hanya ini air minum? Datang rapid, le minerale, air minum juga. Mafhum. Saya bilang kitab, ini kitab. Ini juga kitab. Antum juga punya kitab. Okay. Jadi lafaz itu umum. Ya, ayat itu umum. Apa yang disebutkan dari asbabun nuzul berkenaan sahabat tertentu, orang tertentu, ya kejadian tertentu, itu bukan pembatas, itu penyebutan contoh. Ini langsung nak kasih connect ya, nak kasih sambung dengan jenis yang kedua ini. Jadi jangan antum salah paham. Ini khilaf tadat ini. Ya, beliau sudah kasih rumus dari awal ya. Dua jenis khilaf ini masih masuk khilaf tanawu. Ya, masih masuk khilaf tanawu. Dengan dua jenis. Ya, jadi antum bisa baca-baca memang ini bisa kita baca cepat nanti. Paham ya? Sekali lagi ini beliau mengurai lebih jauh dan banyak menyebutkan contohnya yang penting. Bahkan kemarin kan beliau sampai masuk ke Al-Qaramithah, Al-Batiniyah. Padahal itu tidak ada hubungan langsung, tapi takkan satu kali beliau sebutkan. Ya. Ya, tentang as-sinful awal ya. Jadi yang pertama bisa ini beliau urai. Al-Qaramithah, Al-Batiniyah, bagaimana dia keyakinannya? Dia tidak menetapkan dan tidak menafi. Dia bilang huwa hayyun. Tidak boleh. Laisa bihayy juga tidak boleh. Dia tolak dua-dua. Nauzubillah. Bisa paham ya? Insyaallah kita lanjut di pertemuan setelahnya. Dibaca-baca memangnya sampai habis matanya. Ya, ini sampai wa jam'u ibaratis salafi fi mithli hadza nafi'un jiddan. Itu semacam kesimpulan juga itu di akhir itu. Lianna majmu'a ibaratihim adallu 'alal maqsudi min ibaratin aw ibaratin. Ya. Jadi mengumpul ungkapan-ungkapan para salaf pada jenis yang ini kan penyebutan contoh toh. Misalnya antum baca satu ayat di tafsir Ibnu Katsir atau Tabari atau yang lainnya disebutkan misalnya 10 pendapat. Berbeda semua, ya kan? 10 pendapat. Alim A bilang begini, terus Ibnu Abbas bilang, Mujahid bilang begini, terus. Nah, bagaimana kita pilih? Hati-hati. Kita sudah bilang, khilaf mereka dalam tafsir ini khilaf tanawu. Bisa paham ini? Masuk di mana? Sisa jenis pertama atau sisa yang kedua? Kapan dia masuk jenis yang kedua? Mengumpul semua yang 10 ini kata Syekh nafi'un jiddan. Sangat-sangat bermanfaat bagi seorang penuntut ilmu. Karena mengumpulkan ungkapan-ungkapan para salaf dalam tafsir ini adallu ala maksud, lebih menunjukkan kepada
apa yang diinginkan dari ayat tersebut. Dibanding kita hanya tahu satu atau dua pendapat saja. Ya, itu kita sudah kode memang dari awal-awal pertemuan di fasal ini bahwasanya nanti ini yang seperti ini saling menguatkan, melengkapi pemahaman kita, ilmu kita tentang ayat tersebut. Bukan malah kita kasih hantam-hantam. Ini Mujahid beda dengan misalnya Ikrimah tafsirnya ini. Oh berarti berselisih mereka. Oh tidak. Malah orang yang ngerti ilmu ini, salah, malah ini saling menguatkan. Iya. Maksudnya ini ayat luas sekali ini mencakup ini dah masuk semua. Bisa ya? Ini nanti semacam kesimpulan. Tapi setelah dibaca semua, ya. Harus kita baca ya. Jadi orang yang baca, ikhwan yang baca tolong dibaca sampai habis ya. Insyaallah satu atau dua pertemuan. Misalnya antum bisa cepat baca, ya, teman-teman sudah pada paham juga contohnya, mudah. Ini contohnya yang panjang. Nah, kita bisa satu kali duduk. Kalau tidak, ya kita bagi menjadi dua pertemuan. Bisa dipahami ya? Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.